Oke, kita akan masuk surat An-Nas yang ayat kedua hari ke Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rob Tuhannya atau pendidiknya manusia. Pendidik sejati itu adalah Allah. Rabbun Nas. Tapi karena kemasukan A'udzu jadi bi Rabbin Nas. Oke, ayat 2. Malikin Nas. Atau secara tulisan Malikin Nasi. Maliki. Rajanya. Rajanya siapa? Rajanya manusia. Oke, kita i'rab. Maliki. Kata Maliki ini ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhohiratu fi akhirihi. Kata Malik ini adalah isim yang dibaca cer dan alamat cernya kasroh yang tampak jelas di sini di akhir katanya. Kenapa kok dia dibaca cer? Kata Malik ini kenapa nggak Maliku atau Malika gitu ya? Li'annahu badalun. Karena kata Malik ini adalah badal. Badal itu adalah pengganti. Emang kata apa yang diganti oleh Malik? Yaitu kata Robun. Hmm. Jadi kata Robun di ayat kedua diwakili, dibadali, digantikan oleh kata Malik. Nah, badal itu hukumnya adalah isim tawabi. Maksudnya tawabi adalah mengikuti mubdal minhunya. Karena yang digantikan berharokat atau dibaca cer, maka Maliki sebagai badalnya Robi juga harus dibaca cer. Li'anahu badalun. Au atfu bayanin. Atau disebut juga, ini kata Malik ini bisa disebut juga badal, juga disebut juga atof bayan. Artinya atof bayan itu kata yang menjadi penerang, penjelas. Kata Malikinas itu bisa menjelaskan kata Robbinas. Atau au sifatun li Robbi. Atau kata Malik itu mensifati kata Robbi. Nah, hukumnya batal, atof, sifat atau naat itu adalah tawabi. Artinya tawabi mengikuti kata yang dibadali. Karena kata Robi di ayat 1 itu kan dibaca cer, maka Malik mau tidak mau harus dibaca cer. Nah, dalam strukturnya, dalam gramatikalnya, malikin nasi. Nah, malik ini, malik itu sebagai wahwa mudhofun. Dia adalah mudhof. Gitu ya. Induk. Induk dari kata. Nah, apa yang disadarin dengan malik ini? Pasti ada yang sesuatu kata yang menginduknya. An-nasi mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dohiratu fi akhirih. Kata Anas ini kan, nah nih, al-kasratu dohiroh kasroh yang tampak di akhirnya. Gitu ya. Oke. Kemudian ayat 3. Karena ayat 3 ini, secara structure juga sama dengan kata di ayat kedua. Malikin nasi, ilahin nasi, gitu ya. Nah, ungdur, lihatlah. I'rabun. Nah, i'rabul ayatil karimati tsaniyah. Lihatlah i'rab ayat yang kedua. Jadi i'rabnya ayat ilahin nas itu sama dengan malikin nas. Bagaimana cara mengartikan perkataan tadi? Ilahi ismun majrurun wa alamatu jarihi al kasratu dohiratu fi akhirihi.
Kenapa kau dibaca cer? Li'annahu badalun au atfu bayanin au sifatun li robbi. Karena kata ilahi itu juga bisa dianggap sebagai kata pengganti dari kata Robbin. Atau bisa disebut kata yang menjelaskan kata Robbi. Atau bisa juga disebut naat mensifati kata Robbi. Wahua mudhof. Nah, kalau mudhof pasti ada mudhof ilaihnya. Mana mudhof ilaihnya? Yaitu anasi. Anasi mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al kasratu dhahiratu fi akhirih. Gitu ya. Allah di dalam surat An-Nas itu memiliki tiga peranan. Satu sebagai Rabbun Nas, dua Malikin Nas, satu Rabbin Nas, pendidiknya manusia, dua Malikin Nas, rajanya manusia, penguasanya manusia, yang ketiga Ilahin Nas, Tuhannya atau sesembahannya manusia. Gitu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan kita bisa mentadaburi surat An-Nas. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim.